Baik, kenalkan nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2, pagi, dosen Adi Musalin, SE, MM, Makul Manajemen Operasi 2. Sini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan dosen saya. Yang pertama, studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wati, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas dengan rinci. Upah per hari Rp100.000 sebagai berikut. Latihan sosial, soal dan pembahasan penyelesaian metode Hungarian. Itu sini ada tabel karyawan, pekerja, ada adonan, memasak, memotong, mengemas. Sini ada Pak Ijo 65, 50, 60, 70, Pak Ija 55, 45, 60, 55, Wanto 50, 60, 75, 70, Wati 40, 55, 65, 60. Sini tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian 1. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Sebelum Pak Ijo 65, 50, 60, 70, Pak Ija 55, 45, 60, 55, Wanto 50, 60, 75, 70, Wati 40, 55, 65, 60. Itu sesudah dikurangi oleh nilai terkecil, Pak Ijo mendapat nilai 15, 0, 10, 20, Pak Ija mendapat nilai 10, 0, 15, 10, Wanto dapat 0, 10, 25, 20, Wati 0, 15, 25, 20. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sesudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebelum Pak Ijo 15, 0, 10, 2. Di sini nilai yang merah itu nilai terkecil akan mengurangi nilai terbesar. Itu dapatlah hasil seperti pada tabel atau seperti pada slide. Itu Pak Ijo 15, 0, 0, 10, Pak Ija 10, 0, 5, 0, Wanto 0, 10, 15, 10, Wati 0, 15, 15, 10. Terus sini ada langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dalam jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerja. Perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wati. Meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama sehingga dapat dipastikan masalah sebelum optimal. Dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya, itu langkah 4.
Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat pada tabel yang ada di garis bawahi, yaitu garis horizontal dan vertikal. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Nilai 10, kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Pak Ijo 25 0 0 10, Pak Ijah 20 0 5 0, Wanto 0 10 5 0, Wati 0 15 5 dengan 0. Langkah ke-6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dalam jumlah barisnya? Mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berbeda di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Pak Ijah dilokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dilokasikan pada tugas adonan 50, Wati dialokasikan pada tugas mengemas 60. Total 215. Maka pengelokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang selama di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini, dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Itu lokasi atau salesman. Lokasi 1 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 1100, lokasi 4 900, salesman 2 1100, di lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 950, salesman 3 di lokasi 1 1050, lokasi 2 950, lokasi 3 900, lokasi 4 1050, salesman 4 di lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksiminasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hugarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100,
baris 2 1100, baris 3 1050, baris 4 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungan pada baris 1 dikurangi dari 1100, baris 2 dikurangi dari 1100, baris 3 dikurangi 1050, dan baris 4 dikurangi 1150. Hasil diperhitungkan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Ini berupa hasil pengurangan dari nilai terbesar tadi, yaitu salesman di lokasi 1 nilainya 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200, salesman 2 di lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 150, yaitu, dan salesman 3 di lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 0, salesman 4 lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangi dengan nilai 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Lokasi salesman, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4. Lokasi 1 yaitu 100, lokasi 2 100, lokasi 3 0, lokasi 4 200, lokasi salesman 2 0, di lokasi 2 0, lokasi 3 150, lokasi 4 150, salesman 3, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150, lokasi 4 0, salesman 4 di lokasi 1 0, lokasi 2 50, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 dapat dua nilai 0. Tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir salesman 3 yang ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Soal teori. Di sini ada beberapa soal teori. Di sini pertanyaan 1, apa peramalan itu? Peramalan, jawab nomor 1, peramalan atau forecasting yaitu aktivitas prediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Terus soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Itu
Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Terus ada juga peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Di sini ada juga peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jika waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian materi, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Memberi arah jangka panjang yang akan ditinjau, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Soal 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Peramalan secara kualitatif masuknya adalah peramalan yang menggunakan pendapatan dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Terus yang soal 5, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Itu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Terus yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Terus yang kelima, memilih metode peramalan. Terus yang keenam, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Terus yang ketujuh, validasi model peramalan. Terus yang ke-8, membuat peramalan. Terus yang terakhir, mengimplementasikan hasil peramalan. Baik, sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.